ini sih cuman sekedar perkenalan aja ya. Kalau saat ini saya ada di Manajer Assessment Supply Strategy dan sekarang saya posisi adalah sebagai mahasiswi dari Fakultas FEB di UNS, Magister Manajemen, dan ini merupakan tugas belajar. Nah, agak sedikit unik di KAI ini, tugas belajar di KAI itu tetap bekerja Senin sampai Jumat. Jadi saya setiap Jumat malam berangkat ke Solo untuk kuliah di hari Sabtu, kemudian Sabtu malam kembali lagi ke Bandung. Karena Senin sampai Jumat saya tetap menjabat sebagai manajer assessment, otomatis saya tetap harus bekerja. Jadi tidak lepas dinas gitu kalau di KAI. Lain halnya kalau di PLN, setahu saya. PLN itu ketika tugas belajar mereka sangat bukan sangat ya Pak, dia lepas dari tugasnya, tetap tugas belajar aja, jadi nggak perlu kerja lagi. Nah di KAI ini masih seperti ini perbedaan yang ada di perusahaan BUMN atau plat merah. Lanjut Mbak. Nah ini yang pengen saya coba sampaikan di sini. Apa sih yang ada di pikiran kalian tentang dunia kerja? Mungkin di bagian atas kita bisa ngelihat ya, wah orang kerja itu enak ya, bisa punya duit sendiri. Apalagi kalau pekerjaannya udah di perusahaan-perusahaan yang settle atau perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya punya apa ya? Punya nama lah istilahnya, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang memang istilahnya aman seperti plat merah kayak BUMN, kayak PNS, otomatis pikirannya seperti itu, enak gitu. Padahal di bawahnya atau di bawah, kalau kita bilang expert ini, di bawahnya itu kita nggak tahu di dalam tuh ngapain aja, kita pontang-pantingnya seperti apa gitu. Kayak kalau di sini ada yang harus lembur, ada lagi juga yang harus gontok-gontokan dengan bosnya yang usianya mungkin lebih tua atau punya anak buah yang lebih muda lagi, yang susah diatur seperti itu. Nah, kalau di tempat kami di KAI sendiri itu memang lebih beragam usianya orang-orangnya. Seperti diketahui di kereta api itu punya 30.000 pegawai. 30.000 pegawai di mana hampir 70%-nya memiliki usia pendidikan di bawah SMA. Otomatis di situ banyak sekali yang harus kita, PR-nya itu banyak sekali yang harus kita kolaborasikan antara orang-orang, dan di kereta api sendiri banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memang teknikal seperti itu. Next Mbak. Nah, yang seperti yang disampaikan Mbak Ratna tadi, di sini nanti kita akan coba memetakan kenapa sih kita harus siap-siap ketika masuk kantor. Ketika di kuliahan kan teman-teman kalian seusia semua ya, kalau di kantor, di kuliahan pasti seusia semua. Paling rentang waktunya 1 atau 2 tahun. Lain halnya ketika kalian sudah masuk ke dunia kerja. Dunia kerja itu usianya sangat beragam, dari yang paling tua sampai yang paling muda. Nah, kalau di dunia kerja, kita punya istilah terkait pengkategorian usia. Ada baby boomers, ada generation X, milenial, Gen Z, dan alpha generation. Terus yang kedua nanti apa yang coba kita bahas di sini adalah apa sih perbedaan di antara mereka, orang-orang ini, apa sih karakternya, kayak gitu. Supaya kita tahu nanti di nomor 3 gimana tantangan bekerja dengan mereka ini. Terus yang keempat adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau tantangan yang ada terkait perbedaan usia. Nanti di akhir saya akan coba jelaskan terkait apa itu psikotes dan bukan bagaimana cara ya, tapi apa sih yang kita cari di psikotes dan apa aja yang diteskan biasanya. Terus kenapa sih kok sampai saya nggak lulus, atau mungkin kenapa sih kok saya tidak tidak bisa mengerjakan secara optimal. Nanti saya coba akan memberikan sharing pengalaman terkait teman-teman yang pernah ikut tes atau pendapat, karena biasanya saya pernah, kalau teman-teman yang psikotes di KAI, saya tidak menutup diri, maksudnya kalau mereka memang mengajak saya bicara, saya akan kasih nomor, nanti ketika mereka nanya, kenapa sih saya nggak lulus Bu? Mungkin ada waktu saya akan jelaskan kenapa, kayak gitu. Selanjutnya. Mbak. Oke, yang pertama, apa sih mereka
Ada di sini ada 6 generasi. The Silent Generation itu usianya dari tahun kelahiran 26 sampai 45. Aku yakin sih di setiap kantor udah nggak ada nih orang-orang yang Silent Generation ya. Kalau masih ada mungkin ini biasanya di dunia pendidikan karena usia pensiun di dunia pendidikan lebih lama dibandingkan di perusahaan-perusahaan seperti BUMN atau perusahaan swasta lainnya. Kemudian Baby Boomers yaitu kelahiran di tahun 46 sampai dengan 64. Ini saya rasa masih ada sedikit di antara mereka yang masih bekerja di perusahaan. Kemudian yang paling banyak saat ini adalah Generation X, di mana kelahiran tahun 65 sampai dengan tahun 80. Nah, milenials tahun 81 sampai 96. Di sini saya bersyukur ternyata saya masuk milenial. Saya masih masuk di millennials ternyata. Padahal kalau sikap saya kayaknya udah kecampur sama Generation X, mungkin udah terkontaminasi. Kemudian yang selanjutnya adalah Generation Z, yaitu tahun 97 sampai 2012. Nah, ini banyak sekali staf saya yang usia-usia di sebelah sini. Nanti saya coba jelaskan banyak permasalahan anak-anak Generation Z. Kemudian Alpha Generation ini tahun 2013 dan selanjutnya. Kalau yang umur-umur sekian mungkin kayaknya belum lulus ya, belum kerja lah, belum masuk ke sini. Ini penggolongan seperti ini sebenarnya tidak saklek seperti ini ya. Ini kita ambil secara umum dan kebanyakan rata-rata penggolongannya hampir mirip seperti ini, range tentang waktunya. Yang selanjutnya, Mbak. Nah, ini perbedaan dari mereka-mereka itu. Kebanyakan sebetulnya kalau secara kesimpulan, itu yang berbeda lah terkait melek teknologinya. Kita lihat dari baby boomers-nya, kita lihat. Di sini orangnya berkomitmen. Rata-rata orang baby boomers itu orangnya bertanggung jawab, workaholic, tidak menyukai perubahan dan judgmental. Ketika tidak ada yang sependapat atau ada yang tidak sependapat. Ini contohnya ketika kita ketemu dengan bos, pasti kalau ketika kita sudah bilang enggak, itu pasti langsung dia bilang, kamu tuh malas. Itu biasanya kayak gitu. Ini orang-orang baby boomers. Kemudian orang Generation X, berpikir logis, mudah beradaptasi, percaya diri, to the point. Yang bold ini adalah bedanya. To the point, terstruktur, menerima negatif feedback, mudah berkolaborasi, dan berkoneksi yang kuat terhadap orang lain. Ini contohnya ada di atasan saya sebetulnya. Ibunya, tuh bos saya seorang perempuan. Jadi dia kalau ada masalah, masih to the point. Tiba-tiba dari ruangannya akan berteriak, Sevi, ini kamu gini. Dia tidak ada tedeng aling-aling langsung seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang anak-anak zaman sekarang itu ngerasa bahwa hal seperti ini adalah suatu hal yang bukan menghinakan ya, tapi lebih ke arah kok aku digini di depan orang banyak sih gitu. Itu kadang-kadang itu yang akan membuat anak-anak zaman sekarang nggak suka dikasih tahu di depan orang banyak gitu. Kemudian millennials, me first, inovatif, sociable, entrepreneurial, mengembangkan diri, tantangan dan goal yang suka ditetapkan dulu, tech savvy, curious, dan fleksibel. Nah, kalau orang-orang millennials ini, dia lebih suka menunjukkan hasil karyanya sendiri. Suka, kalau kerja, unjuk diri lah intinya. Dia tuh lebih suka kalau cara kerjanya dengan apa yang dia suka, apa yang dia mau, apa yang dia nyaman, itu anak-anak millennials. Kemudian Generation Z, itu adalah less committed dan millennial. Jadi lebih lagi di bawahnya lagi. Ketika anak-anak Generation Z ini dikasih keras dikit, pasti akan kabur. Ini sebetulnya di KAI banyak terjadi kok, kayak gini nih. Jadi ketika dia melihat kerasnya dunia pekerjaan, perlu diketahui ya, kalau KAI itu ketika kita sudah masuk KAI, jangan berharap bisa pulang lebaran. Jangan harap ada cuti bersama. Jangan harap ada hari kecepit gitu. Kalau hari kecepit di KAI udah jelas nggak bisa, karena pasti akan langsung keluar pengumuman dari kantor, dilarang ngambil cuti di hari kejepit, kayak gitu pasti itu. Nanti kalau anak kayak gini, langsung kabur nih anak-anak kayak gini nih, langsung resign. Padahal kalau kena denda ya nggak sedikit juga mereka. Tapi bagusnya mereka, dia itu friendly ke atasannya. Dia kadang-kadang memang ngerasanya suka you are my friend gitu-gitu. Nah, ini ada juga ini yang suka nggak cocok dengan teman-teman atau rekan-rekan yang di Generation X. Ini terjadi di kantor saya sendiri. Ada staff saya anak Jakarta. Dia tuh kalau ketemu kami itu, hey bro, sis, kayak gitu. Kalau saya sih karena masih di milenials ya, masih dekat hubungannya. Jadi dia maksudnya dekat hubungan generasi umurnya itu nggak terlalu yang ini bocah kenapa sih gitu. Tapi kalau yang atasan saya udah dia langsung nggak langsung ngomong ke saya,
itu anak gini gini gini. Nah, itu adalah tugas kita di orang-orang di usia milenial ini untuk menjadi jembatan buat teman-teman yang ada di generasi Z. Jadi sebetulnya kalau saya bilang sih, kalau bekerja itu lain dengan sekolah. Saya selalu bilangin sama staff saya, dia selalu kalau yang namanya sakit badan, gak enak sedikit, dia langsung nggak kuliah, nggak kerja, langsung nggak masuk kayak gitu. Nah, saya sudah bilang gini, kamu kalau kuliah itu kan memang untuk diri kamu sendiri, sedangkan bekerja nanti itu semuanya berdampak pada teman-teman satu tim kamu. Kalau kamu nggak kuliah, nggak masuk, pasti yang nilai kamu yang jeblok sendiri. Tapi kalau kamu nggak ngantor karena kamu merasa nggak enak badan karena kecapean, itu berarti kamu akan merugikan tim kamu seperti itu. Jadi gimana caranya kita membawa diri di dalam lingkungan. Jangan sampai, memang sih be yourself itu bagus, tapi nggak semuanya bagus dalam situasi yang sama. Harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Apalagi kalau kamu ada di kerjaan yang sifatnya seperti di BUMN atau plat merah seperti ini. Banyak sekali namanya pengaruh dari birokrasi. Banyak sekali regulator yang ikut campur ke dalam pekerjaan kamu. Kadang kamu akan merasa sangat, ini nggak cocok dengan value yang aku ambil. Ini nggak cocok dengan. Nah, itu jangan terus langsung, istilahnya kalau langsung speak up, langsung seperti itu. Ada caranya. Nah, gimana caranya? Kita lihat selanjutnya, Mbak. Nah, ini sebenarnya masih yang negatif stereotype post generation ya. Kalau negatif stereotype itu apa sih? Stereotype itu lebih ke label yang disematkan. Negatifnya apa saja, seperti itu. Kita lihat di baby boomers. Baby boomers dan di gap on teknologinya yang pertama. Pertama, pasti mereka berbeda ya, cara penggunaan yang namanya alat teknologi. Contohnya ini terkait sekarang ini yang paling musim WFH. WFH itu yang namanya bos saya ya sangat asing dengan hal yang namanya Zoom-Zooman seperti ini. Bisa-bisa dia ketika mau nyolokin atau nginstal Zoom aja harus manggil-manggil suaminya dan anaknya seperti itu. Nah, ketika di pikiran di WFH ini, banyak sekali baby boomer tuh merasa insecure kalau staffnya nggak kerja di rumah. Sampai bos saya tuh nanya, ini gimana caranya saya ngontrol yang namanya anak-anak, saya nggak tahu loh, anak-anak nanti pergi ke Yomart, pergi ke Indomaret kayak gini-gini. Dia sangat saklek kaku dengan hal yang namanya social distancing dan physical distancing. Nggak boleh keluar-keluar kayak gitu. Akhirnya ya dia sangat, ketika kita Zoom, dia langsung yang namanya, itu nggak pakai masker, gini-gini, padahal di dalam rumah, kayak gitu. Nah, akhirnya ketika masalah pekerjaan, Jun kayak gitu, dia ngerasa kok anak staffnya itu nggak kerja di rumah. Akhirnya saya bilang gini, yaudah deh Bu, Ibu pasang aja tuh di WA, pakai yang live location, yang 8 jam. Bayangin coba, anak mana yang mau tiba dia disuruh masangin live locationnya 8 jam di dalam HP-nya, supaya ibunya, bosnya tahu dia bergerak kemana saja. Nah, itu tugas saya ke staff saya untuk mengatakan bahwa ibumu itu nggak biasa ngelihat anak-anak buahnya ada di rumah di hari kerja. Nggak apa-apa lah, turutilah seperti itu. Masalah kamu mau kemana-mana kan nanti izinnya ke saya. Kayak gitu-gitu dengan caranya. Terus masalah pekerjaan juga, akhirnya dari kita bisa untuk jadi jembatan. Bu, ini dia ngelapor kayak gini, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah communication. Perbedaan cara berkomunikasi antar generasi juga dapat menyebabkan gap dan mempengaruhi teamwork dan hubungan interpersonal. Nah, kalau anak-anak sekarang mah pakai WA aja, pakai telepon aja udah cukup. Sedangkan orang-orang yang baby boomers, dia maunya itu ketemu langsung, rapat ketemu langsung. Nggak enak kalau nggak lihat muka. Di Zoom aja nih, dia sampai mau install ulang gara-gara dia nggak bisa lihat wajahnya staffnya semua. Jadi dia mau yang namanya kalau rapat Zoom kayak gini harus ada muka. Nggak boleh tuh ada namanya Abdul Munif, Mbak Rara, Mas Franciscus. Kayaknya nggak mau tulisan kayak gitu. Dia maunya wajah kayak gitu. Karena dia merasa bahwa hal itu nggak nyaman lah katanya kayak gitu. Terus kalau yang namanya anak-anak sekarang,
Kalau kita dulu kan nggak tahu, nanya ke orang kayak gini. Nah sekarang ngapain nanya repot-repot? Ada googling, Google bisa ngasih tahu jawaban. Nah itu yang mungkin akan berbeda. Kalau orang-orang zaman dulu dia akan to the point, nanya WA atau telepon langsung nanya. Ini kenapa? Padahal kalau kita pikir-pikir, Google aja kenapa sih? Pasti ketemu kok kayak gitu. Nah yang ketiga, flexibility. Baby boomers dan Gen X cenderung masih tidak fleksibel dalam bekerja, harus kerja di kantor, sedangkan milenial dan Gen Z lebih senang untuk diberikan kebebasan dan kepercayaan dalam bekerja. Selain itu, fleksibilitas dalam berpikir juga cukup terlihat. Baby boomers dan Gen X lebih kaku dalam menilai suatu hal, sedangkan milenial dan Gen Z lebih open-minded, seperti saya sampaikan tadi ya. Kemudian yang selanjutnya, Gen X itu lebih tidak berpengalaman atau apa ya istilahnya tidak bertanggung jawab kalau anggapannya sih anak orang-orang yang tua itu menurut saya. Nah, yang selanjutnya gimana sih supaya semuanya ini nggak jadi gondok hati, nggak dijengkel. Kan jujur aja awal-awal saya masuk ke AI itu jengkel banget karena kebanyakan orang-orang itu susah banget dikasih tahu. Sampai kadang kalau rapat pun kaki saya ditendang sama teman saya di bawah karena saya terlalu banyak apa ya emosi dulu lah, ngomong dulu. Nah, ini cara-cara gimana supaya kolaborasi di antara teman-teman yang usianya sudah tua, masih muda, dan tengah-tengahnya itu lebih enak kerjanya. Pahami bahwa baby boomers dan Gen X tidak biasa menggunakan teknologi seperti millennials dan Gen Z. Jadi ajarkan mereka bagaimana menggunakan teknologi secara maksimal dan efisien. Nah, ini caranya. Kayak waktu saya bilang ke bos saya, pakai live log, Bu. Yang mana ya? Untungnya bos saya itu to the point. Kalau dia nggak tahu ya nggak tahu. Makanya dia bilang, yang mana ya? Akhirnya saya ajarin seperti ini. Terus kemudian, Bu ini di Instagram loh Bu. Instagram. Akhirnya sekarang ibunya pun lebih tune in daripada saya. Setiap hari dia yang namanya Instastory-nya sampai titik-titik karena saking banyaknya. Nah, yang kedua, minta saran ke baby boomers dan Gen X meskipun dapat mendapatkan jawaban solusi dari Google atau rekan milenial atau Gen Z lainnya. Nah, ini juga memang mudah cari di WA atau cari di internet, mau Google, mau YouTube tuh gampang sekali. Tapi orang-orang mereka ini, golongan baby boomers dan Gen X ini lebih merasa dihargai. Ini lebih kepada merasa dihargai dan merasa mereka ada. Makanya usahakan untuk bertanya ke mereka secara langsung karena bagi mereka ini adalah sebuah penghargaan. Ini juga terjadi di tempat saya waktu itu, bos saya ada di ruangan, staf saya ada di ruangan juga. Tapi si staf saya ini minta izin cutinya lewat WA, padahal si bos ada di dalam ruangannya. Nggak pakai hitungan detik atau menit, si ibu langsung nongol di depan saya, langsung bilang, kamu ada di ruangan saya di ruangan, kenapa hubungi saya lewat WA? Dia nggak suka seperti itu. Jadi buat dia, yang namanya ketika fisiknya masih ada, usahakan untuk bertemu. Kemudian yang selanjutnya, pahami karakteristik baby boomers dan Gen X sehingga memudahkan kalian untuk berkomunikasi. Example, baby boomers lebih jarang memberikan feedback, sedangkan milenial menginginkan feedback rutin. Kalian bisa mengkomunikasikan ini dengan baby boomers di kantor. Nah, ini biasanya kalau meskipun si orang-orang itu the point, tapi kadang dia tidak akan memberikan saran langsung tanpa diminta. Nah, kita harus jadi orang yang legowo lebih dulu untuk menyapa balik atau meminta saran. Sebetulnya segala hal ini tergantung dari karakteristik masing-masing orang ya. Makanya kadang-kadang kalau kita orang psikologi dibilang enak ya bisa baca orang. Nggak perlu kuliah psikologi kok kalau mau baca orang. Cukup kalian mau dengar, mau ngelihat, mau memahami orang lain. Yakin deh, kalian bisa ngalahin orang-orang S1 psikologi. Ini ya S1 psikologi bukan S2-nya. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian mutual mentorship between baby boomers, Gen X, dan milenial Gen Z. Ketika sedang rapat, mayoritas milenial, salah satu dari mereka bisa membantu baby boomers dan Gen X yang tidak paham akan pembahasan atau term yang digunakan saat rapat. Biasanya ini kalau kita pakai apa ya kode-kode tertentu lah. Kalau biasanya kalau kita ada tuh rapat biasanya pakai cemiwiu gitu. Apaan sih itu? Akhirnya bos saya nanya, itu apa sih? Untungnya si bos saya ini karakternya orangnya tidak sungkan-sungkan. Kalau nggak tahu ya nanya gitu. Lain sama bos saya yang dulu lagi. Yang dulu lagi tuh bos saya tuh bukan lebih tua ya. Dia mungkin karena karakternya dia dari basic orang teknik dan juga dia orang laki-laki. Jadi dia ketika nggak tahu, diem aja.
diem, tapi ketika kita sudah ngejelasin panjang lebar, bapaknya nggak nyambung. Nah, nggak nyambung itu lama-lama kan jadi nggak enak juga, karena daripada kita harus lihat-lihat situasi, ketika lihat wajahnya udah nggak nyambung, kita mungkin dengan cara WA, Pak, tadi tuh ini nggak maksudnya. Mungkin ketika kita langsung strict, langsung ngomong di sampingnya, mungkin dia akan malu, ngerasa kalau dia lebih nggak ngerti dibanding anak buahnya. Kayak gitu. Jadi pintar-pintarlah kita untuk melihat karakter orang-orang seperti itu. Kemudian sharing goals dalam karir sehingga baby boomers maupun milenial paham mereka satu tujuan. Jadi ketika kita memang tujuannya sama di rapat, kalau kita memang gini, sebelum rapat suka sekali kita sharing dulu, ngobrol. Nanti kita ngomongin apa? Nanti kita mau apa? Jangan sampai ketika pas rapat kita beda pendapat, akhirnya bertengkar dengan karakter dan usia masing-masing. Yang satu nggak mau kalah, yang satu pakai caranya, jadi wah akhirnya nggak ketemu jawabannya. Jangan sampai seperti itu. Jadi sebelum rapat kita istilahnya jangan sampai nggak kelihatan kompak lah di depan orang lain, di belakang dulu, di balik layar kita rapat dulu sendiri tim gitu, maunya apa, pengennya apa, seperti itu. Kemudian komunikasikan cara bekerja yang diinginkan oleh milenial Gen Z kepada baby boomers dan sebaliknya. Biasanya ini akan efektif kalau memang di tim itu orangnya speak up. Kalau kamu merasa bahwa kamu bukan orang yang gampang mengutarakan pendapat, saran saya dari sekarang mulai untuk jadi orang yang speak up atau mulai jadi orang yang asertif, cukup mampu untuk menyampaikan pendapatnya. Saya sering bilang ke adik saya yang masih kuliah sekarang, banyak-banyaklah kamu organisasi. Karena ketika kamu berorganisasi, di situ kamu akan berlatih bagaimana menempatkan diri kamu di lingkungan dan bagaimana kamu menerima lingkungan itu ke kamu. Karena nggak semua harus kamu adalah dunia, tapi bisa jadi dunia adalah kamu. Jadi ambillah tengah-tengahnya seperti itu. Kalau saya sih sering bilang gitu ke adik saya. Adik saya sih masuk di Gen Z kayak tadi. Kalau nggak Gen mana ya, lupa. Yang selanjutnya, Mbak. Nanti yang pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab nanti ya, terkait jenjang karir dan sebagainya. Nah, ini ekstra infonya tadi yang saya sampaikan tadi. Di KAI sendiri, sebaran usianya bisa dilihat ya, baby boomers cuma 0,01%. Sedangkan Gen X-nya 36%. Kalau dilihat secara global, mungkin akan merasa, loh KAI udah gede kok, 52% sama 14% untuk yang muda-mudanya. Jangan salah, justru yang Gen X dan Baby Boomers-nya sudah ada di top manajemen. Artinya mereka sudah ada di tempat jabatan-jabatan yang memiliki keuntungan strategis di mana semua kebijakan mereka yang pegang. Semua peraturan, kebijakan, apapun yang terkait manajemen, mereka yang punya keputusan di situ. Nah, ini yang biasanya jadi tarung batin buat teman-teman yang ada di Gen Milenial dan Gen Z. Karena ngerasa bahwa nggak kayak gitu seharusnya. Terus contoh simpelnya aja deh. Atasan saya tuh kalau bikin PowerPoint itu maunya jembreng banyak kata-katanya. Sedangkan kalau kita yang namanya PowerPoint, berarti power dari poin, kekuatan dari poin-poin saja. Nanti masalah jembrengannya kita ngomong aja sebanyak-banyaknya. Nah, si bos ini nggak mau kayak gitu. Nah, ini gimana caranya supaya masuk kayak gitu. Nah, kalau di tempat saya sih, ya bagaimana caranya mengkomunikasikan. Istilahnya jangan mendem jero lah kalau di kantor itu. Kalau di kuliahan, menurut saya di dunia kuliah itu kan semuanya berefek untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak speak up, ya IP kamu yang nggak bagus. Ketika kamu nggak ngerjain tugas, ya IP kamu lagi yang nggak bagus. Ketika kamu malas ngerjain tugas, ya balik lagi kamu nggak lulus-lulus kayak gitu. Sedangkan di dunia kerja itu lain banget. Dunia kerja, ketika kamu nggak berani untuk ini, ya semuanya ngaruh ke tim, bukan lagi ke diri kamu pribadi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya. Nah, ini sebenarnya lagi terkait psikotes. Saya selama 10 tahun di KAI itu hampir 7 tahunnya itu mengurus terkait psikotes. Mau itu orang yang mau promosi, mau itu mau masuk ke KAI sebagai organik, mau itu masuk ke KAI sebagai PKWT atau pekerja dengan waktu tertentu, kalau nggak salah, lupa saya itu. Dan nggak hanya induk sih, anak perusahaan juga kami yang pegang karena sesuai dengan kebijakan. Nah, sebetulnya apa sih yang kita cari di psikotes itu?
kadang saya selalu di akhir selalu bilang ke teman-teman yang psikotes, ketika kamu tidak lulus, ketika kamu tidak lolos pada tahap selanjutnya, itu bukan berarti kamu bodoh atau bukan berarti kamu memang nggak pinter. Tapi yang kita cari adalah orang yang tepat orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. Karena gini, kita psikotes itu pasti sudah punya guidance ya. Kita mau cari orang-orang yang seperti apa. Contohnya di tempat kami ya, kalau kami itu ada cari masinis. Kalau masinis bayangin ya, mereka itu hanya kerja di dalam suatu bilik kecil, di mana jalannya ya lurus gitu-gitu aja, nggak kayak di tol ya bisa belok kanan, belok kiri, dan sebagainya, bisa ngerem, bisa apa. Kalau kereta api itu enggak. Yang namanya lokomotif itu, dia punya batas kecepatan tertentu. Di setiap kilometer itu akan berbeda. Misalnya, dari Sidoarjo ke Gubeng, itu mungkin dia bisa maju kendaraannya sampai 100 km per jam. Itu udah dibatasin. Seandainya dia lebih dari 100, lebih sedikit aja, itu langsung GPS-nya nyala. Nyala itu langsung nyambung ke pusat yang ada di Bandung. Langsung masuk ke data rekornya dia bahwa dia melanggar peraturan. Jadi, kita sudah menyesuaikan apa yang kita cari dengan pekerjaan yang mereka tuju. Ketika kita mencari seorang masinis, otomatis kita harus cari orang yang saklek, bukan berani, betah terhadap pekerjaan yang monoton, dan dia betah juga mengikuti aturan tertentu seperti itu. Jadi sebetulnya pencari pekerjaan, psikotes itu kita mencari orang sesuai dengan pekerjaan yang dia butuhkan. Ketika mencari seorang IT atau seorang yang akuntan, berarti dia orang yang rigid, orang yang harus tahan dengan bekerja tidak berhubungan dengan orang banyak, tahan di atas meja berlama-lama, dia sangat teliti. Berarti kan harus disesuaikan lagi seperti itu. Jadi sebenarnya berbeda-beda. Setiap pekerjaan juga akan berbeda. Nah, kadang juga ketika kita psikotes, itu kita juga ada loh yang kita nggak ambil karena dia terlalu pintar. Kenapa? Kan enak dapat orang pintar. Oh enggak. Ada beberapa pekerjaan yang memang kalau kita ngambil orang terlalu pandai, itu akan memberikan dampak yang tidak bagus buat orangnya ataupun oleh perusahaan atau manajemen. Misalnya, kita di pekerjaan seperti ini nggak perlu orang yang sangat terlalu pandai atau orang-orang yang kreatif. Ketika dia ditempatkan di situ, nanti ketika dia udah ketemu bosan, itu yang namanya kerjaan bakal diutak-atik supaya dia lebih kayak contohnya gini. Ini sebenarnya ya ini sharing pengalaman aja ya, nggak usah kemana ya, kayak gini. Masinis itu jangan terlalu kreatif. Kalau dia terlalu kreatif, nanti jatuhnya dia bosen, cepet bosen. Bayangin aja ketika dia naik lokomotif, terus dia harus lurus aja kayak gitu, tiba-tiba dia orangnya sangat memang kreatif. Diakalin tuh gimana caranya pedalnya diganjel, supaya dia bisa tidur, lokomotifnya tetap jalan, kayak gitu. Nah itu nggak bagus juga. Makanya yang namanya pekerjaan itu kita sesuaikan juga. Ketika suatu pekerjaan itu tidak menuntut orang terlalu pandai, tapi dia terlalu over apa itu namanya? Intinya lebih dari over expected lah pokoknya. Jadi ketika kita targetnya hanya butuh yang orang dengan poin 5, kita masukin dengan orang yang poin 10. Nggak bagus juga buat dia. Nanti dia akan cepat bosan dan dia merasa nggak bisa performance, nggak bisa menunjukkan kinerja dia yang terbaik, cepat bosan, akhirnya nggak bagus. Ini satu kejadian ketika kita assess, dia bilangnya gini, Bu, apaan? Ini orang katanya lulus, bagus. Tapi kenapa kok orangnya nggak bagus ya ketika di lapangan? Ya memang dia bukan orang lapangan. Kan kita ngerekrutnya buat orang teknik, buat orang di kantoran, kenapa kamu taruh di lapangan? Ya nggak nyaman orangnya, kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau psikotes itu mencari orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, sebetulnya ada 3 hal besar yang kita teskan untuk di psikotes sendiri atau kita cari terkait kognisi, terkait sikap kerja, dan relasi sosial. Kognisi itu yaitu terkait tingkat kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan belajar, kemampuan menangkap, memahami, dan memecahkan permasalahan. Kemudian sikap kerja, energi kerja yang berhubungan dengan motivasi, daya tahan, ketelitian, kesigapan, kepatuhan, dan toleransi terhadap stres. Kemudian relasi sosial, kemampuan sosialitas yang berhubungan dengan stabilitas emosi, kepekaan, kepercayaan diri, penyesuaian diri, dan kerjasama. Nah, sebetulnya kalau ditanya terkait alat tes apa yang digunakan, setiap perusahaan akan berbeda-beda menggunakan alat tesnya apa. Tapi seperti yang umum biasanya itu yang dipakai ya tes kecerdasan kayak IQ, sikap kerja biasanya kalau teman-teman pernah ketemu namanya hitung-hitungan yang kertasnya gede gitu. Kalau orang psikologi bilang namanya Pauli, kalau orang luar bilangnya hitungan jenderal. Saya nggak ngerti kenapa hitungan jenderal. Kemudian relasi sosial biasanya suruh gambar-gambar kayak gitu. Nah, kalau alat tes ini sebetulnya
fleksibel, bisa menggunakan apa saja. Sebenarnya digali juga sama sebetulnya, terkait ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari perusahaan. Nah, kalau psikotes sendiri apa sih yang dipersiapkan? Kadang nanya yang tips and tricks-nya, nggak ada tips and tricks-nya. Yang namanya tes psikotes apa? Kayak yang dites kan diri kita. Lah ngapain kamu pakai belajar gitu loh. Kalau kamu belajar berarti kamu sendiri nggak ngerti dirimu tuh kayak apa gitu. Ngapain belajar? Saya juga kadang-kadang pengen ketawa gitu loh. Mau tes psikotes tapi mereka belajar dulu lewat internet. Memang sekarang banyak sekali yang bocor di luaran. Ingat, kenapa kita menggunakan banyak sekali alat tes? Karena satu alat tes dan yang lainnya saling menguatkan. Ketika kamu sudah belajar yang namanya tes IQ di YouTube ataupun dimanapun, mungkin nilai kognisi kamu akan tinggi, tapi nanti akan mencang, nggak cocok sama sikap kerja sama relasi sosial, karena sikap kerja dan relasi sosial, jujur aja, ini nggak bisa dipelajari sebetulnya, karena ini adalah hidup kamu selama jadi manusia gitu. Maksudnya kalau kamu belajar, berarti kamu nggak yakin dengan dirimu sendiri gitu. Kan saya jadi bingung gitu loh. Ngapain kalian belajar gitu loh. Ini dirimu yang ditesin gitu. Jadi tunjukkan, optimalkan apa yang kamu punya gitu. Makanya ketika kamu mau dites, apa sih siapin? Sarapan yang banyak. Tidur yang cukup, itu yang paling bagus. Karena apa? Karena ketika kamu sudah sarapan, otomatis otaknya bisa keisi. Banyak kok yang, bukan nggak ada studi juga, nggak ngerti ya. Ada hubungannya antara perut sama otak. Kalau kita lapar, suka nggak bisa mikir, kayak gitu. Kalau dan lagi juga tidur yang cukup supaya ketika dikasih instruksi itu nyambung. Jadi sebetulnya kalau tes itu kita juga memperhatikan ketika si orang ini menangkap dari instruksi yang diberikan. Jangan sampai belum dites hanya sekedar instruksi, kamu sudah memberikan bad impact atau apa ya, memberikan negatif penilaian di awal gitu. Contohnya, ketika saya ngetes, saya pernah nih ngetes, belum dikoreksi, belum diapa-apain, baru disuruh diinstruksikan. Lingkari jawaban yang Anda kira benar. Bukannya dilingkari, tapi disilang. Nah, itu udah langsung sama kita orang psikologi. 1, tidak patuh aturan. 2, tidak tidak peka. Kayak gitu-gitu. Jadi sebetulnya dari kalian dari awal masuk ke ruangan jebret gitu. Pakai bajunya, cara jalannya, cara duduknya, cara nerima alat tesnya dan sebagainya. Itu sudah kami nilai gitu loh. Itu akan menguntungkan kalian kalau sifat tesnya kelas besar. Jadi orang testernya nggak terlalu memperhatikan nih orang kayak gimana. Tapi kalau udah kelasnya cuma kecil 5 orang, ya harus bisa pinter-pinter membawa diri dengan baik gitu, tapi jangan sampai faking juga gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau psikotes itu, kalau saya bilang itu tadi, siapkan dirimu sebaik mungkin. Itu adalah diri kamu selama kamu hidup. Kamu selama bersosial seperti apa. Nah, yang kita cari adalah orang-orang yang sesuai dengan job target yang dia cari, sesuai dengan apa yang kamu daftar. Kamu mau jadi seorang kalau di kereta api nih, kamu jadi kondektur, kamu harus bayangkan kondektur harus gimana. Kondektur itu dia ada di atas kereta sepanjang perjalanan. Dia harus menghandle yang namanya segala keluhan dan sebagainya. Mau dia sakit perut kayak apa, dia tetap senyum seperti itu. Jadi harus dibayangkan. Jadi ketika mau daftar kerja, itu bayangin dulu kerjaannya akan seperti apa, sesuai enggak dengan kamu saat ini. Kalau emang ngerasa bukan enggak sesuai ya, ngerasa bahwa saya belum seperti itu, bayangkan ketika akan ditempatkan pekerjaan seperti itu, apakah akan bertahan lama saya di situ. Jadi kira-kira ukur diri kamu sesuai atau enggak, seperti itu kalau yang namanya psikotes. Saya juga kadang-kadang gini, kalau kalian belajar psikotes di internet selama semalam, apa bisa mengelabui si psikolog yang kuliah selama 7 tahun untuk menggali informasi terkait psikologi ini? Karena jujur aja kalau kita tes, setelah dikumpulin, kita bisa bedain kok mana yang anak yang belajar di internet, mana yang enggak. Kelihatan, udah jelas kok mana yang, wah ini mah lihat di internet kali ya, biasanya kayak gitu bisa kayak gitu. Bahkan ketika kita sedang berkeliling untuk melihat, oh ini anak yang belajar, oh ini anak yang memang ini. Kelihatan sebetulnya. Bukan apa-apa, mungkin itu karena kita sudah sangat terbiasa, sudah sangat sering untuk melakukan psikotes. Kereta api sendiri kalau tes selalu massal ya. Kereta api itu kalau psikotes saya kalau sehari itu bisa 250 orang per hari dikalikan 5 seminggu. Kayak gitu. Otomatis ya banyak contoh kasus yang bisa diambil kayak gitu. Mungkin selanjutnya sampai itu aja sih Mbak ya. Ini sudah ada tadi pertanyaan mana aja tadi? Banyak banget.